والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah kitab Tauhid yang disyarah oleh Asy-Syaikh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahmatullahi alaih. Yang mana kita masih berada pada bab ad-du'a'u ila syahadati alla ilaha illallah. Bab seputar mendakwahkan kalimat tauhid. Itu kalimat la ilaha illallah, mendakwahkan persaksian asyhadu an la ilaha illallah. Naam. Kemudian terakhir kita ambil kemarin, kita berada pada halaman yang ke-70, yaitu mengenai kisah Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutusnya untuk berdakwah ke negeri Yaman. Yang Rasulullah arahkan pertama kali adalah agar Mu'adz bin Jabal mengawali dengan mendakwahkan tauhid. Mendakwahkan tauhid. Kita lanjutkan. Qala al-mu'allif asbahullah, summa qala, kemudian Rasulullah SAW berkata, fa inhum ata'u lidzalik, apabila mereka semuanya mentaati terhadap apa yang kau dakwahkan, yang mendakwahkan tauhid, yakni wahadullaha wa akhlasu lahu al-ibadah, mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan mengikhlaskan baginya peribadatan, wa taraku ibadata ma siwahu minal makhluqat, dan mereka meninggalkan peribadatan semuanya yang selainnya berupa atau dari kalangan makhluk-makhluknya. Maksudnya mereka orang-orang yang didakwai tersebut meninggalkan menyembah atau beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, baik menyembah makhluk-makhluknya atau yang semisalnya. Fa'alimhum, maka ajarkan kepada mereka, annallaha iftarada alaihim khamsa salawatin fi kulli yaumin wa lailah. Ajarkan kepada mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan atas mereka 5 salat. Naam, pada setiap sehari semalam. Salat 5 waktu. Hada yadulluna ala anna al-musyrika yud'a awwalan lit-tauhid qabla kulli syai'. Hal ini menunjukkan kepada kita semuanya bahwasannya orang musyrik itu pertama kali didakwahi agar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala sebelum segala sesuatu. Karena tauhid merupakan kunci untuk terimanya semua amalan. Walaupun dia salat 5 waktu, salatnya sebagaimana salatnya Rasulullah, tepat pada waktunya, namun mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, berbuat kesyirikan, menduakan Allah taala dalam beribadah, la tuqbal salatuhum, tidak diterima salat-salat mereka. Tidak diterima salat mereka. Nah, walakin la budda an yuwahhidullah, akan tapi wajib atau harus mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, barulah di situ nanti diterima ibadah-ibadah yang lainnya. Na'am, barakallahu fikum. Fa idzan ajaba, fa idza ajaba tauhid, fa idza ajaba lit-tauhid wa qada lit-tauhid wa 'abidallaha wa ad'ana li hadza wa amana yud'a ba'da hadza lis-shalah. Apabila dia memenuhi dakwah tersebut untuk bertauhid dan tunduk terhadap tauhid dan menyembah Allah Subhanahu wa taala serta na'am barakallahu fikum pasrah terhadap apa? Terhadap agama atau tauhid ini, kemudian dia beriman, barulah setelah itu didakwahi agar apa? Melaksanakan salat. Jadi setelah tauhid, pertama kali tauhid dulu. Seperti itu. Tsumma zakah, kemudian baru zakat. Tsumma umur din al-ukhra ba'da dzalik. Kemudian perkara-perkara agama yang lainnya setelah
Itu semuanya. Pertama kali beri tauhid dulu. Agar mereka bersyahadah, syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Naam. Kemudian berikutnya fa inhum ajabu lidzalik, apabila mereka memenuhi ajakan tersebut atau dakwah tersebut, setelah disuruh salat mereka mau melaksanakan salat lima waktu, yakni wafaqu 'ala shalawati wa ajabu ilaiha wa aqamuha, maksudnya mereka sepakat mau terhadap salat lima waktu dan juga memenuhi panggilan tersebut serta menegakkannya, fad'uhum ila zakah, kemudian ajaklah mereka, dakwahkan kepada mereka untuk zakat. Wa akhbirhum, dan kabarkanlah kepada mereka. Nah, annallaha, ini kabarnya, dan kabarkan kepada mereka annallaha iftarada alaihim shadaqatan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan atas mereka zakat. Shadaqah wa ya zakah, maksud sedekah di sini adalah zakat. Tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim, yang mana zakat tersebut diambil dari orang-orang kaya mereka dan diserahkan kepada orang-orang fuqara, orang-orang yang fakir. Wa hadhihi zakatu haqqullahi fil amwal al-makhsusah, yang mana zakat ini merupakan hak Allah Subhanahu wa taala pada harta-harta yang dikhususkan. Laha nusubun makhsusah, yang memiliki nisab-nisab yang ditentukan, dikhususkan. Maksudnya zakat harta ini enggak sembarangan. Namun apabila terpenuhi padanya dua syarat, yaitu al-haul kemudian nisab. Haul itu apabila sudah mencapai setahun penuh. Nisab itu batasan atau kadar sehingga dia harus mengeluarkan zakatnya. Sudah jelaskan para ulama dalam kitab-kitab fikih, barakallahu fikum, ada dua nisab atau dua cara. Mau kita ukur dengan emas atau dengan perak. Karena zaman dahulu saat itu dinar sama dirham. Nah, barakallahu fikum, dinar sama dirham. Naam. Apabila menggunakan dinar yaitu setingkat dengan emas, maka diukur dengan apa? Apabila harta tersebut mencapai senilai dengan 85 gram emas murni 24 karat, barulah dia wajib zakat untuk mengeluarkan hartanya 2,5%-nya. Nah, barakallahu fikum. Rubu' al-usyur. Nah, yaitu seperempatnya 1/10. Nah, barakallahu fikum, 2,5%-nya dikeluarkan dari harta emas yang dia miliki tadi itu. Kalau sudah mencapai berapa? 85 gram emas murni. Kemudian kalau seandainya dirham yang dipakai itu perak, kalau sudah mencapai 200 dirham, nah barakallahu fikum, senilai dengan 595 gram 595 gram emas murni, 595 gram perak yang murni, barakallahu fikum, maka barulah dia mengeluarkan 2,5%-nya. Para ulama berbeda pendapat mengenai mana yang dijadikan patokan atau acuan, perak atau emas, agar lebih menyenangkan orang-orang fuqara wal masakin dan mereka tidak menunggu lama dalam artian mereka membutuhkan harta tersebut, maka lebih baik kalau dia menggunakan nisabnya dengan batasan apa? Perak, dirham. Nah, kenapa? Karena lebih cepat mencapai apa? Mencapai nisabnya. Karena kalau emas itu harus mencapai 85 gram emas murni. Nah, jutaan itu ya. Tapi kalau perak kan bisa dikatakan murah gitu loh. Nah, barakallahu fikum. Naam. Jauh lebih murah daripada emas, sehingga untuk mencapai nisab kurang lebihnya 595 gram perak tadi itu bisa dikatakan lebih cepat daripada mencapai nisab 85 gram emas murni tadi. Sehingga para ulama sebagian mereka merajihkan bahwasannya lebih akrab, lebih dekat atau lebih barakallahu fikum, ada unsur sayang terhadap orang-orang fuqara wal masakin manakala nisabnya dikembalikan kepada nisab perak. Barakallahu fikum. Wa illa pada asalnya tidak ada larangan dua-duanya, cuman agar kita lebih istilahnya segera memberikan hak-hak kepada orang fuqara wal masakin. Seperti itu. Wallahu alam, ini dibahas dalam kitab fikih. Nah, tentunya ini hanya sekedar cuplikan saja. Intinya yang diinginkan sedekah di sini adalah zakat. Kita lanjutkan, tu'khadhu minha hadhil amwal wa tusraf fil fuqara. Wa tusrafu fil fuqara. Dan diambil dari harta-harta ini kemudian serahkan kepada orang-orang fuqara, orang-orang fakir. Wa fi baqiyati asnafi ahli zakah. Dan juga pada sisa-sisa orang-orang yang berhak mendapatkan zakat. Orang-orang fuqara wal masakin, kemudian orang-orang yang barakallahu fikum berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala,
8 asnaf yang disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim. Naam. Kama bayyanahu Allah fi surati Bara'ah. Surat Bara'ah ma'ruf, surat Taubah. Dikenal juga dengan surat Al-Fadhihah. Fi qoulihi innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin ila akhir ayah. Intinya 8 asnaf yang berhak mendapatkan apa? Zakat di situ, barakallahu fikum. Sesungguhnya sedekah-sedekah itu zakat-zakat harta diperuntukkan bagi orang-orang yang berhak dari kalangan fuqara wal masakin. Nah, kemudian orang yang lagi melakukan perjalanan jauh musafir. Kemudian juga barakallahu fikum disebutkan di sana juga di antaranya ada orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, bisa dilihat sendiri dalam surat Taubah ayat yang ke-60. Wa dzikrul fuqara huna yadullu ala annahum ahamul asnaf. Dan penyebutan fuqara di sini, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin, penyebutan fuqara di sini menunjukkan akan apa? Bahwasanya ala annahum ahamul asnaf, bahwasanya mereka dari 8 orang yang berhak mendapatkan zakat tersebut yang paling penting adalah fuqara. Nah, wa lihada bada Allahu bihim biqaulihi innamas shadaqatu lil fuqara. Nah, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengawali dalam firman-Nya, hanya saja sesungguhnya sedekah-sedekah zakat-zakat itu barakallahu fikum diambil atau diperuntukkan untuk orang-orang fuqara, diambil dari orang-orang kaya. Diperuntukkan untuk orang-orang fuqara. Barakallahu fikum, seperti itu. Walihada bada Allah bihim fi qoulihi innamas shadaqatu lil fuqara fa ahamul asnaf wa awsa'uha wa 'ammuha. Maka dari 8 asnaf, 8 orang yang berhak tersebut yang paling pentingnya dan paling luasnya dan paling mencakupnya adalah al-fuqara wal masakin. Fasadaqatu tu'khatu min al-aghniya wa yu'taha lil fuqara. Wa yu'taha al-fuqara muwasatan lahum. Maka zakat tersebut diambil dari orang-orang kaya dan diberikan kepada orang-orang fuqara. Karena apa? Karena memang dalam keadaan benar-benar membutuhkan, kebutuhan yang sangat untuk mereka, orang fakir, orang yang tidak memiliki harta cukup untuk menghidupi keluarganya, barakallahu fikum, atau yang semisalnya, wa i'anatan lahum wa rahmatan lahum, dan sebagai bentuk menolong mereka dan juga kasih sayang terhadap mereka. Fahiya syukrun minal aghniya lillah ala ma a'tahum minal mal. Maka yang namanya zakat ini merupakan bentuk syukur yang bersumber dari orang-orang kaya, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang telah Allah Ta'ala berikan kepada mereka berupa harta. Jadi kalau orang enggak mau zakat, itu berarti tidak dianggap syukur. Barakallahu fikum. Oleh karena itu, alladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Fabashshirhum bi'adzabin alim. Orang-orang yang mereka menumpuk harta, menyimpan hartanya emas dan perak, kemudian mereka tidak mau menginfakkan di jalan Allah, tidak mengeluarkan zakatnya, hak wajibnya tidak mengeluarkan, maka kasih kabar gembira mereka dengan azab yang pedih. Waliyadu billah. Ikhwani fi din wa akhwati fillah, a'azzani wa azzakumullah, hati-hati. Sekaya apapun harta yang kita miliki, masih ada hak yang perlu kita curahkan. Ada hak yang perlu kita keluarkan dari harta yang kita miliki tersebut, selama itu adalah harta simpanan lebih daripada apa yang kita barakallahu fikum gunakan untuk sehari-hari. Barakallahu fikum, punya harta simpanan bertumpuk-tumpuk, harta banyak, emas pun berlimpah misalkan, jangan lupa zakatnya, barakallahu fikum. Enggak perlu banyak-banyak, 2,5%-nya saja. Tapi orang-orang kaya yang tidak tahu, tidak paham masalah zakat, mereka enggak mau mengeluarkan 2,5%-nya aja, enggak mau, barakallahu fikum. Sombong, kikir, bakhil, pelit, sehingga apa? Justru menimbulkan kebinasaan karena umat-umat sebelum kita dibinasakan sebabnya di antaranya apa? Asyuh yaitu syadidul bukhl, yaitu pelit yang sangat pelit. Barakallahu fikum, sebagaimana hadis yang sudah kita lewati berkali-kali, hadis Jabir bin Abdullah rawahu Muslimun. Barakallahu fikum, setelah beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan fattaqu adz-dzulma ittaqudz-dzulma fa inna adz-dzulma dzulumatun yaumal qiyamah wattaqus syuhha fa inna asy-syuhha ahlaka man kana qablakum. Hati-hati kalian terhadap kezaliman, karena sesungguhnya kezaliman itu ada kegelapan kelak di hari kiamat. Dan hati-hati kalian dengan asyuh. Asyuh maknanya adalah apa?
adalah pelit yang sangat kikir, bakhil. Naam, bahasa Jawanya bendidil. Bahasa Jawanya bendidil ya. Allahul musta'an. Nah, barakallahu fikum, apa balasannya? Karena yang namanya asy-syuhha tersebut adalah apa? Adalah perkara yang binasakan umat-umat sebelum kalian. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah, jadilah kita orang yang dermawan, mudah memberi, walaupun sedikit tidak masalah. Oleh karena itu sebutkan dalam pantun atau puisi, kalau ada orang pelit kok ngasih sesuatu, segera diambil, jangan ditunda-tunda. Karena kalau orang pelit itu kalau sudah ngasih, kalau enggak segera kita ambil, berubah pikiran, enggak jadi ngasih lagi nanti. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, disebutkan dalam pepatah atau pantun yang sangat indah, pendek, singkat, barakallahu fikum, mudah dihafal. Khudil qalila minal bakhili wa dhummahu, innal qalila minal bakhili katsiru. Khudil qalila minal bakhili wa dhummahu, innal qalila minal bakhili katsiru. Ambillah sesuatu yang sedikit yang diberikan oleh orang pelit tadi dan pegang erat-erat. Karena sesungguhnya sesuatu yang sedikit menurut orang yang pelit itu banyak. Nah, ini sebabnya. Jadi kalau ada orang pelit ngasih segera diambil. Kalau enggak nanti berubah pikiran, enggak jadi dikasih lagi. Allahumma musta'an. Naam. Khair insyaallah. Kita lihat berikutnya. Kata beliau di sini, wa ya ihsanun minhum ila ikhwanihim al-fuqara wal muhawij. Naam. Wal muhawij artinya apa? Artinya itu adalah bentuk suatu kebaikan yang diberikan dari orang-orang kaya kepada saudara-saudara mereka orang fuqara dan orang-orang yang membutuhkan. Bayangkan itu. Jadi jangan sampai kita menjadi orang kaya misalkan sombong. Nah, karena disebut oleh para ulama mengenai mana yang lebih afdal, al-ghaniyyu syakir atau al-faqir sabir. Al-ghaniyyu syakir, ghaniyyun syakirun atau faqirun sabirun. Orang kaya tapi bersyukur atau orang miskin tapi dia sabar. Coba mana yang lebih afdal? Disebut para ulama yang lebih afdal adalah ketakwaan yang ada pada diri mereka. Nah, barakallahu fikum. Kalau misalkan orang kaya bersyukur dan bertakwa tentunya lebih afdal. Nah, kalau orang miskin tersebut dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih bertakwa daripada orang kaya yang bersyukur tadi, tentunya lebih afdal. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azzani wa azzakumullah. Jadi perkaranya bukan perkara sepele, perkara yang besar. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang sombong, orang-orang yang barakallahu fikum pamer harta. Barakallahu fikum kemudian tidak mau mencurahkan hak-hak wajib yang perlu dikeluarkan. Allahul musta'an. Tsumma qala, kemudian sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa inhum ajabu lidzalik. Rasulullah menasihatkan kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, dan jika mereka memenuhi panggilanmu atau memenuhi dakwahmu, dalam artian sepakat dan mau menerima dakwahmu, fa iyyaka wa qara'ima amwalihim, hati-hati kamu mengambil harta-harta yang berharga milik mereka. Nah, maksudnya jangan zalim gitu loh. Kalau sudah mengeluarkan hartanya sesuai dengan hak dan kadarnya, sudah selesai. Jangan mengambil harta mereka yang paling bagusnya. Nah, barakallahu fikum, cukup sesuai dengan yang disyariatkan, haul dan nisabnya. Nah, barakallahu fikum, jangan kalian harus mengeluarkan harta sekian, melebihi nisabnya misalkan, dalam artian apa, barakallahu fikum, agar dapat harta yang banyak, atau mengambil harta mereka yang paling bagus misalkan. Jangan, intinya mereka sudah mengeluarkan apa? Zakat wajib yang harus mereka keluarkan. Naam. Wa iyyaka wa qara'ima amwalihim, hati-hati kamu dan jauhilah harta-harta yang bagus milik mereka. Nah, maksudnya jangan berlebihan. Yakni idza ajabuka ila ma taqaddama min at-tauhid was-shalah waz-zakat, maksudnya apabila mereka menerima dakwahmu terhadap apa yang sudah kita lewati berupa tauhid, salat dan zakat, fa iyyaka, maka hati-hati kamu dan hindarilah qara'ima amwalihim, hindarilah kedzaliman. Jangan mengambil harta-harta yang paling bagus milik mereka. Yakni ihdar dzulmahum, hati-hati kamu menzalimi mereka. La ta'khudil karimah, jangan mengambil harta yang paling mulia milik mereka. Khudil wasat, ambillah pertengahan. Qara'imul amwal, qara'imul amwal. Naam muqaddimah indahum, harta-harta yang sudah apa? Harta-harta yang bagus yang sudah dipersembahkan milik mereka.
ar-rafi'ah indahum, yang menurut mereka adalah harta yang paling bagusnya, harta simpanan, harta yang paling berharga, yakni nam lisumniha au linajabatiha, karena apa? Harganya mahal, atau dikarenakan banyak yang suka. Nah, au kaunuhal labun. Nah, barakallahu fikum, maksudnya atau itu adalah harta yang paling bagus milik mereka. Nah, unta yang paling mahal misalkan, atau yang semisalnya, au li ghairi hadza min asbabi kauniha na'am min karaimil amwal, atau yang sebab-sebab yang lain, yang harta tersebut dianggap harta yang paling berharga, yang paling bagusnya. Jangan mendalimi, jangan mengambil harta mereka yang paling bagus tadi, ambillah pertengahan. Ambillah pertengahan. Intinya sesuai dengan kadarnya. Fala tajburhum 'alaiha. Fala tajburhum 'alaiha wa ta'khudha minhum. Jangan kamu maksa mereka. Naam, jangan pula engkau mengambil hartanya dari mereka, harta berharga tadi ya. Naam, kata beliau, tidak, jangan. Khudil wasat, ambillah pertengahan. Yakni yaj'al mal salata aqsam. Nah, maksudnya adalah harta itu dibagi, yuj'alul mal salata aqsam. Harta itu dibagi menjadi 3 macam atau 3 jenis. Waston, wa karam, wa li'am. Nah, harta yang bisa dikatakan harta pertengahan, harta bagus sampai pertengahan, harta yang istimewa, harta yang paling berharga, dan harta yang jelek, yang rendah, hina. Maksudnya itu yang nilainya hina, rendah, itu istilahnya. Faz-zakatu minal wasat, maka zakat diambil dari yang pertengahan tadi. Nah, intinya kalau sudah ada nisab dan juga haul, maka zakat harus dikeluarkan. Illa idza tabat nufusuhum bil barakallahu fikum bil kiram wa dafa'uha an tibi nafsin, kecuali kalau dia memang apa? Sumbernya dari keridhaan jiwa mereka. Nah, kelapangan dari diri mereka sendiri. Ridho dengan al-kiram, maksudnya dengan yang harta yang paling mulia atau harta yang paling berharga tadi, dan mereka menyerahkan sesuai dengan apa? Sesuai dengan keinginan dirinya, enggak masalah. Karena Rasulullah mengatakan apa? La yahillu malu mri'in muslimin illa min tibi nafsih. Nah, artinya apa? Tidak halal hartanya seorang muslim kecuali yang sumbernya dari apa? Keridhaan dirinya sendiri. Ini keinginan dia sendiri, mau mensedekahkan, menzakatkan harta yang paling berharga, tidak masalah. Nah, tapi kalau tidak, jangan mengambil yang paling berharga milik mereka. Ambillah pertengahan, barakallahu fikum. Naam. Intinya sudah mau mengeluarkan zakat wajibnya. Allahul musta'an. Fa innaha tuqbal minhum, maka diambil, diterima dari mereka walaupun istilahnya naam itu harta yang paling berharga karena keinginan dia sendiri. Walahum fi hadza ajrun, dan mereka pun memiliki pahala di sini. Nah, adapun berikutnya insyaallah taala mengenai kita harus berhati-hati dari kezaliman, insyaallah kita tunda pada pertemuan yang selanjutnya باذنillah subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.